Ada tahapan pada Maret 2025 mereka sudah bicara peta perdagangan Amerika dengan sejumlah negara. Petanya sudah dibikin. Petanya kayak apa? Oh, dengan Indonesia kayak apa? Dengan Jepang kayak gimana? Dengan India, hampir dengan semua mitra dagang itu dibikin petanya satu persatu gitu ya. Laporannya sekitar 370 sekian halaman. Indonesia ada di halaman 221. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih dikasih kesehatan, Amin, insyaallah. Ya, bisa beribadah ya, karena ada saudara-saudara kita yang hari ini tetap harus berjuang ya, baik yang dalam negeri maupun apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Iran, di Teheran dan seterusnya. IC Daily Show kembali bersama pemirsa, bersama Conversation to Scholars, bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnu Mariyah. Nah, sebelumnya kita bahas tentang perang Iran, ya Bang ya. Bagaimana sebetulnya Iran versus Amerika Zionis Israel, karena itu memang dikatakan kalau Amerika itu Israel besar, kalau yang Zionis Israel ya Israel kecil, Israel besarnya Amerika. Jadi sebetulnya kalau dulu yang bangun Zionis Israel, negara Zionis Israel di Palestina itu Inggris ya, yang bertanggung jawab, tapi yang menghidupi sampai sekarang itu justru Amerika. Nah, ini di dalam konteks itu. Namun kita kalau dilihat tiap hari kita melihat bagaimana yang namanya perang senjata, military industrial complex seperti itu, tapi sebetulnya Iran juga tidak hanya bicara tentang keterbatasan senjata. Dia tahu ada keterbatasan senjata di situ, tapi dia juga punya kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan finansial di dalam konteks itu. Kalau tadi di dalam diskusi sebelumnya Bang Nursi bicara dengan berbagai macam yang akan terkena dampak, ya, apakah itu manufacture, ICT, energi, dan secara keseluruhan sebetulnya finance dan sistem ekonomi. Dan tidak hanya cuma di negara-negara Timur Tengah, wilayah Timur Tengah, tapi juga di seluruh dunia, gitu kan, dengan pasokan energi yang terhambat nanti akan mempengaruhi supply ya energi untuk industri manufacture dan seterusnya. Indonesia sendiri menurut Bang Nursi dan kita dengarkan juga akan mampu bertahan berapa lama dengan kondisi perang yang sampai 6-8 minggu ke depan di dalam konteks itu, atau pada saat yang sama Indonesia juga mengalami sebetulnya sudah tekanan yang luar biasa, tidak hanya cuma tekanan di dalam konteks adanya perang, terus kemudian rezim PS ini menandatangani agreement reciprocity yang tidak resiprosikal ya dalam konteks itu, walaupun mungkin belum diimplementasikan, tapi itu kan akan mempengaruhi juga kondisi keuangan dan ekonomi negara kita dalam konteks itu. Walaupun sebetulnya dulu Bang Nursi membahas tentang sebetulnya kita sudah surplus, sudah baik-baik saja, between quote yang nggak baik-baik saja, tapi ya sudah surplus perdagangan kita dengan Amerika. Tapi tahu-tahu posisi setelah pidato di UNGA, wah kalau orang Jawa Bang Nursi itu kalau huruf Jawa ono coroko, kalau dipangku itu mati. Nah presiden kita ternyata juga dipangku oleh Netanyahu dan dipangku oleh Trump kayak gitu ya dalam konteks ini, sehingga kita terlena dalam konteks akhirnya ada perjanjian BOP, ART dulu BOP kemudian ART. Nah dalam konteks perang Iran ini, kalau kita melihat kekuatan kita dalam negeri ya, bagaimana kita pertama apa saja yang sebetulnya akan mempengaruhi kondisi finansial maupun secara lebih luas lagi ya, ini makroekonomi maupun
pembangunan ekonomi yang lainnya dalam konteks ini? Apakah akan terjadi stagnasi di dalam konteks ini ataukah, dan bagaimana nanti kita akan bahas jalan keluarnya gitu, exitnya kita ini nanti seperti apa ya, walaupun kita selalu secara individual kita selalu ngomong keluar dari BOP supaya tidak membebani 17 triliun katanya sudah bayar uang, udah bayar, duitnya banyak berarti ya. Jangan sampai itu duit utangan kemudian untuk membayar atau uang pajak Indonesia dipakai. Iya. Itu lebih berbahaya lagi kalau sampai utang ini pajak Indonesia dipakai itu ke sana, itu berbahaya sekali itu. Dan itu sebetulnya kan tidak ada, belum pada level kan APBN kan harus disetujui oleh DPR di dalam konteks itu. Nah, kita bahas Bang isu-isu dalam negeri dari pengaruh apa yang terjadi perang di Iran dan sekitarnya itu, regional di sana. Oke. Kita mulai dulu dengan dampak global dan dampak regional. Dampak global paling tidak ketika harga minyak tembus di atas $110 per barel sampai dengan 150. Hari ini berapa? Masih tetap sekitar 80, di bawah 80. Tapi ada yang mengatakan sampai mungkin 150. Iya. Dia akan tembus sampai 150 gitu ya. Maka dunia akan menghadapi satu pertumbuhan yang stagnan, tapi juga menghadapi inflasi. Seperti kita bilang. Saya menyebutnya stagnan dan inflasi kayak gini jika terjadi berkepanjangan. Jadi stagnan dan inflasi yang terjadi berkepanjangan lebih dari 3 tahun, dia menggambarkan kelumpuhan ekonomi. Ini tesis saya sebenarnya. Artinya pertumbuhannya tidak pernah bergerak naik dari sekitar 4,95%-an dan dia tidak mampu memberi peluang apa-apa. Lalu juga terjadi inflasi. Begitu dengan pelemahan nilai tukar, maka terjadi kelumpuhan sebenarnya. Artinya begitu. Artinya jumlah orang miskin tambah banyak. Iya. Ketimpangan tetap bertahan tinggi gitu. Tinggi. Gitu ya, Gus ya. Gitu ya. Nah, di aspek regional itu seperti kita sebut tadi, Houthi akan bergerak, gitu kan? Hamas akan bergerak, gitu kan? Jadi Houthi bagaimana di Laut Merah, atas dukungan Iran. Hamas bagaimana ceritanya? Terus bagaimana di Libanon, Hizbullah akan bekerja, gitu kan? Bagaimana di Suriah juga akan bekerja, gitu. Nah itu perang-perang proksi dan ternyata benar, Iran betul-betul menyerang semua aliansi Amerika. Nah itu proksi Amerika pun diserang. Jadi proksi Iran diserang, proksi Amerika pun diserang. Gitu. Dampaknya memang akan terjadi kerusakan berbagai infrastruktur, baik infrastruktur umum maupun infrastruktur migas. Ya, dan itu kelihatan bahwa bandara terkena. Bandara mana saja ini ya? Qatar Abu Dhabi itu udah terkena ya gitu. Orang bilangnya itu salah tembak, enggak. Itu bagian dari cara melibatkan perang proksi itu dimunculkan. Jadi kalau ada analisis bilang Iran salah tembak, dia stupid analysis gitu. Sorry kalau harus saya bilang begitu ya. Iya, selalu akan itu kan posisi krusialnya. Jadi totality war pasti begitu. Totality war pasti begitu. Jadi pahami dulu dong yang disebut dengan hybrid war, totality war, military war sama non-military war. Pahami dulu. Ini kan statusnya sudah totality, artinya sudah non-military war terjadi, military war terjadi. Kalau sudah dua-duanya terjadi, maka jangan bicara infrastruktur ini nggak boleh, nggak ada urusan. Rumah sakit dihajar nggak ada urusan. Israel aja menghajar habis-habisan rumah sakit, dihajar habis. Semua rumah sakit dihajar, nggak ada satupun kampus, semua dihajar. Itu di Gaza semua dihabisi. Itu yang disebut dengan totality war, gitu ya. Nah, termasuk dalam totality war adalah keterlibatan warga negara ikut berperang, gitu loh. Itu dalam paramiliter. Iya, paramiliter, ceritanya begitu gitu. Nah itu di level regional, di level nasional kita akan terkena krisis APBN. Karena setiap kenaikan $1 per barel, dia akan butuh biaya kenaikan
3,5 sampai dengan 4 triliun. Jadi kalau sekarang misalnya Kebutuhannya berapa tiap hari? kalau kebutuhannya sekarang untuk ketahanan energi 410 triliun gitu ya, dengan asumsi harga 70 sampai dengan 80 dolar per barang, maka kalau sampai naik 100 saja, berarti kenaikannya sampai 20, ya naikin aja 20 kali 35, 70 triliun gitu. 70 triliun, dan tambahin lagi dengan berarti butuh sekitar 500 triliun gitu. Maka APBN tertekan, makin tertekan dia. Ruang fiskalnya makin sempit. Nah, kalau ruang fiskal makin sempit dengan harga meningkat, itu terkena yang namanya dolar. Rupiah terdepresiasi gitu. Nah, kalau sudah rupiah terdepresiasi, Bisa 20.000 nih. iya, kalau saya bilang paling nggak dia tembus 18-an, 19-an. Ya, akan begitu jalannya dia. Kalau dia nembus kayak gitu ya, maka jangan heran dia akan menunjukkan makin rapuhnya yang saya bilang tadi. Jadi selain dia istilah saya rentan secara struktural fundamental, rentan secara struktural fungsional, maka ya Indonesia makin kesulitan untuk mengangkat keamanan dan kedaulatan ekonominya gitu. Akan kesulitan di situ ngambilnya. Nah, di sini kita ngelihat defisit transaksi berjalan gitu ya, current account itu akan terpengaruhi karena dia kan kalau current account itu isinya dua, neraca perdagangan dan neraca modal. Neraca perdagangannya pasti terpengaruh karena persoalan impor non migas yang naik. Sementara ini impor non migas itu dia sudah sampai 29 miliar US dollar. Jadi impor non migasnya sampai dengan 29 miliar US dollar gitu. Jadi kalau dibilang kita mesti beli dari Amerika sebanyak 15 miliar, ya itu berarti kita mesti memenuhi dari tempat lain karena memang kita kebutuhan kita per harinya itu 1 juta barel. Dalam setahun kita belanja diperkirakan mencapai sekitar 320 triliun belanja energi kita dalam setahun, 320 triliun. Itu dengan harga 70-80. Nah, kalau dia naik, berarti belanja energinya bukan lagi 320 triliun, dia naik lagi. Di tengah yang namanya tadi dianggarkan untuk ketahanan energi 410. Nah, sementara belanjanya sendiri sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kita masih mensubsidi Pertalite, kita masih mensubsidi solar, kita masih mensubsidi LNG. Nah, kalau tadi ceritanya pada minyak olahan atau pada minyak mentah, pada LNG lain lagi ceritanya. Setiap kenaikan $1 pada MMBTU gitu ya, itu mengakibatkan kenaikan harga pada LNG bergerak dia menjadi sekitar $18 per MMBTU. Jadi karena setiap kenaikan $1 akan bergerak naik mendukung dia terkena sekitar $5 per MMBTU, 5 sampai dengan $6. Ini dampaknya kalau pada masyarakat secara kalau LNG-nya terkena naik itu berarti kena PLN. Karena PLN kita pakai LNG-nya LNG impor. Nah, terkena juga ke LNG yang dipasok ke rumah tangga. Maka harga LNG nanti akan naik yang dimasuk ke rumah tangga. Berarti kita harus bayar listrik naik. Naik lagi, listrik naik, LNG-nya naik gitu ya. Di tengah tidak ada perbaikan daya beli, jangan salah. Iya. Jadi inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga tidak diikuti dengan perbaikan daya beli, itu yang mesti tahu. Itu dampaknya. Jadi nggak ada kenaikan upah. Jadi dampaknya tadi APBN kena, defisit kena, transaksi berjalan kena, lalu kemudian terkena namanya situasi transaksi perdagangan kita, terkena pelemahan nilai tukar. Nah, risikonya di sini nih yang mesti dilihat. Kalau terjadi cost inflation gitu ya, cost imported inflation tadi terjadi, maka akan terjadi kenaikan transportasi, akan terjadi biaya logistik. Nah, tadi salah satu dampaknya kenaikan harga-harga. Nah, kenaikan harga logistik, kenaikan itu inflasi tadi, itu akan berdampak pada posisi tadi Indonesia akan mengalami stagflasi lagi. Jadi lagi-lagi Indonesia akan mengalami situasi betul-betul kelumpuhan ekonomi. Situasinya. Nah, artinya sesungguhnya
kita harus melakukan restrukturisasi kalau mau jawabnya begitu gitu ya. Nah, saat yang sama tentu kita bicara tentang ketahanan energi. Nah, ketahanan energi kita 20 hari gitu. Bahlil bilang 21 hari, ada orang bilang 21 hari gitu. Nah, kalau sudah terjadi kenaikan harga, tidak terjadi perbaikan daya beli, ya jangan salah kalau dia akan mendorong gitu ya, kelaparan yang menjadi kemarahan gitu. Jadi kelaparan publik hunger. gitu ya. Hunger, public hunger menjadi public anger gitu. Anger Ke to anger. Iya. Jadi Okay. jadi kemarahan publik dia jadi kemarahan, kelaparan publik menjadi kemarahan Kelaparan publik. jadi kemarahan. Nah itu yang harus diantisipasi, ya, harus Chaos dimitigasi. soalnya, Ya. dan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah itu yang mesti kita selesaikan. Jadi kalau ngelihatnya begitu, ini kan bisa kelihatan nih bahwa pada era APBN, pada APBN 2026 kita mensubsidi ketahanan energi di sekitar 402 triliun itu akan naik jadinya. APBN makin ketekan, sementara posisinya harus kita tahu dia akhirnya tidak berdaya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pendidikan, dan harkat bangsa gitu. Terkena lah, biaya kesehatan terkena, biaya pendidikan terkena, upaya mengatasi peningkatan daya beli terkena, tidak terjadi, ya kan? Daya beli ambruk berarti tidak terjadi peningkatan tabungan, berarti terkena perbankan bernahan diri makin tidak pasti. Oh, multiplier efeknya begitu, belibet ya, terkena macam-macam efek dominonya begitu gitu. Kalau Snell mikirnya begitu gitu. Nah, dengan begitu yang mesti kita mitigasi risikonya adalah gitu ya. Bagaimana kita mengatasi ketergantungan impor, kan gitu bahasanya. Iya. Dalam bahasa sederhana, Restrukturisasi tadi itu. iya, restrukturisasi. Itu artinya wajar kalau pemerintah serta-merta menata ulang perjanjian ekspor LNG-nya. Kan dijual keluar. Dijual ke Jepang, dijual ke Korea, dijual ke Cina gitu kan. Iya. LNG Tangguh misalnya. Kekuatan Indonesia kan di sumber daya alamnya itu. Makanya mestinya kita bisa. Tapi kesalahannya Tadi di perjanjian ketekat kayak gitu. Jadi ya kita mesti restrukturisasi semuanya dalam rangka tadi kalau soal listrik termasuk untuk pemasukan gitu. Bisa nggak bisa karena basisnya kedaulatan. Padahal pada saat yang sama mereka juga terancam nih. Iya. Cina, Jepang, Korea Selatan, ya akhirnya India. kan national interest. National interest. Jadi restrukturisasi. Nah, Apa saja nih yang paling penting? Dan di situ berhadapan dengan tesa hukum internasional. Apakah perjanjian internasional bisa mengalahkan kedaulatan nasional apa enggak? Pakai rejim itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kemudian dia sungguh-sungguh mengganggu kedaulatan, jadi ada yang disebut dengan supremasi kedaulatan, ada yang disebut dengan supremasi konstitusi gitu ya. Kalau dia sampai mengganggu juga yang namanya harkat martabat manusia di dalam domestik gitu ya, maka sesungguhnya bisa diargumenkan bahwa itu bisa dikaji ulang, bisa ditinjau ulang atas perjanjian internasional. Tesa besarnya adalah fakta sun servanda, bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Nah, WTO menggunakan itu, artinya mereka mengatakan bahwa perjanjian internasional mengatasi hukum nasional. Perjanjian Vienna ya ini? Enggak. Iya enggak, itu WTO. Oh, WTO. Kalau Vienna perjanjiannya karena fakta sunt servanda tadi, setiap perjanjian internasional itu mengikat para pihaknya, yang berarti jikapun perjanjian itu melampaui kepentingan nasionalnya, ya tetap yang dipegang adalah internasional. Tapi kalau kemudian ketemunya persoalan kedaulatan kemanusiaan, bukan sekedar kedaulatan politik, itu tetap bisa diruntuhkan. Jadi tergantung alasan yang dibangun. Nah, tetapi harus dilihat bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan itikat baik, good faith. Yang pakai istilah sekarang mens rea gitu loh. Mens rea. Good faith-nya itu kayak apa? Tapi kalau pakai bahasa yang internasional, dia tetap menggunakan istilah good faith gitu ya. Niat baik nih khususnya. Nah, kurang lebih begitu situasi yang kita hadapi, dampak yang kita punya. Jadi soal pengangguran akan meningkat berapa, kemiskinan akan makin ekstrim. Itu kalau pengangguran meningkat kan kemiskinan pasti naik. Iya. Nah, berarti ketimpangan akan terus berjalan kenceng gitu. Nah, itu situasi yang kita punya dalam kerangka memitigasi
situasi yang terus memanas gitu ya. Tadi cara kita Tapi tadi sebetulnya kalau balik lagi masih di isu ini, seberapa dalam dan luasnya kalau membahas tentang urusan energi ini di dalam, kalau tadi bicara tentang kita aja cuma tinggal 20 hari bisa bertahan dalam konteks energi. Tapi sebetulnya dalam meluasnya ini seberapa? Bahlil menyatakan bahwa pasokan dari Timur Tengah dialihkan ke Amerika. Itu berarti Bahlil menyatakan dalam bahasa lain ketahanan energi kita, ketersediaan energi kita tetap terjamin karena kita dapat pasokan dari Amerika. Oke. Dalam bahasa lain kita tetap membeli dalam bentuk US dollar dari Timur Tengah ke Amerika. Iya, dalam bahasa tapi kan pasti berbeda itu. Kalau ngelihat dari kualitasnya kelihatannya kita masih cocok karena kita ambil banyak minyak olahan. Sementara minyak bukan crude oilnya. Crude oilnya tetap disesuaikan sama kilang. Jadi artinya yang persoalan bukan di situ, persoalan lebih ke moneter. Itu artinya kita tetap butuh dolar untuk belanja Amerika. Sekarang persoalan pokoknya bagaimana kita menciptakan dolar? Ya sudah, barang mentah. Dijual. Habis lagi dah. Butuhnya habis-habisan. Exploit. Artinya kita tertekan secara struktural. Maka industri kita tidak berjalan. Terjadilah yang namanya deindustrialisasi. Nah, deindustrialisasi mengakibatkan PHK mengakibatkan kemiskinan naiknya lagi perbudakan. Karena mereka pergi sektor jasa. Nah, pertanian sendiri sudah tidak mampu lagi menyerap lapangan kerja yang cukup gitu. Siklusnya begitu kalau kita mau ngeliat gitu. Lagi-lagi dia bukan cuma sekedar restrukturisasi pada kontrak penjualan LNG kita keluar, tapi sekaligus restrukturisasi atas beban fiskal. Nah, restrukturisasi atas beban fiskal terutama karena utang. Nah, sejak saya di DPR sampai dengan hari ini saya tetap mengajukan debt relief, saya tetap mengajukan moratorium. Kita paling tinggi utangnya ke siapa? Ke swasta, bahkan ke perbankan. Jadi kalau ngambil struktur utang, usul pertanyaannya begitu, gitu ya. Saya jawab sekarang berdasarkan siapa pemegang surat utang kita, gitu ya. Itu bisa dilihat di sini siapa yang pegang surat utang Indonesia. Wah, bisa kelihatan. Ini dia. Sebentar. Perbankan menguasai sekarang 1.328 triliun 640 miliar perbankan. BI menguasai 1.641 triliun 660 miliar. BI ya menguasainya. Reksadana menguasai 242 triliun 960 miliar. Asuransi dan dana pensiun menguasai 1.290 triliun 670 miliar. Asing menguasai 878 triliun 650 miliar. Individu 537 triliun 333 miliar. Lain-lain 648 triliun 90 miliar. Tetapi walaupun asing cuma 878 triliun, ini mempengaruhi habis-habisan. Tadinya sampai 40% ya, makin hari makin turun. Tapi jangan dilihat di sini, jangan cuma ngeliat pada surat utangnya. Lihat juga karena tekanan impor tadi. Karena kebutuhan kita impor cukup tinggi. Tekanan impor kita per tahun 242 miliar US dollar. Yang kemudian kita ciptakan bayarannya lewat surplus ekspor karena barang mentah gitu, walaupun ada juga barang lain. Tapi kita bisa lihat di situ, makanya kita tetap diminta ekspor kopi macam-macam kayak gitu, yang statusnya kayak gitu, yang nilai tambahnya tidak terlampau tinggi sebenarnya. Sawit juga tidak terlampau tinggi karena bukan end product sawitnya, minyak statusnya gitu ya. Itu kalau tanya ke situ terjawab sudah. Nah, saya ingin menggambarkan pada posisi BI jadi per Agustus 2025 BI itu menguasai surat utang 24,53%. Tapi pada posisi sekarang BI sudah menguasai sampai 1.618,
maka tinggal kita lihat dia berarti sudah mencapai bukan lagi 25%, bukan lagi 1/4 nih. Gitu. Jadi tinggi betul yang nguasain, luar biasa nih. Kondisinya gitu ya. Nah, kalau begitu ya, selain kita tadi restrukturisasi utang, debt relief, moratorium di utang gitu ya. Sementara tadi sumber daya kita domestic market obligation-nya kita naikin, restrukturisasi jual kita naikin. Nah, kalau problem pangan masih mendingan. Ya. Kita masih sudah bisa memberikan pangan dari dalam, walaupun tetap dipaksa beli beras mati dari Amerika sebanyak 1.000 ton. Tapi kalau saya bicara dengan Menteri Pertanian, sesungguhnya kalau beras kita sudah bisa swasembada. Cuma tinggal kedelai memang kita import. Nah, tetap artinya kita butuh duit. Karena kita nggak makan tempe kan? Iya, sebenarnya kita bisa tetap menanam kedelai. Dulu kita asal Anda tahu bahwa salah satu kedelai terbaik itu dari Jember. Itu langsung dikirim ke Idamame namanya. Idamame. Itu yang kita kenal sepertinya miliknya Jepang. Dan itu kalau bisa pergi ke restoran Jepang ada Idamame. Tapi itu Idamame nggak bagus untuk yang di Indonesia. Untuk Indonesia, karena Idamame yang bagus sekali dari Jember itu langsung ke Jepang. Itu besar-besar dan rasanya beda Husnul. Saya kebetulan beberapa kali dapat kiriman, jadi saya tahu gitu ya. Nah, itu salah satunya begitu, restrukturisasi di energi, restrukturisasi utang, APBN, efisiensi supaya kita bisa memitigasinya. Dan mitigasi yang paling penting adalah bagaimana APBN memberi peluang lapangan pekerjaan. Nah, di situ berarti restrukturisasi pada MBG. Berarti mengimpor 105 mobil patut dihentikan. Itu Koperasi Merah Putih atau MBG? Itu Agrinas dulu. Koperasi Merah Putih lagi. Jadi kita mesti bedakan, ada problem MBG, ada problem Agrinas, ada problem di Koperasi Merah Putih. Nah, mobil 105.000 itu program Agrinas gitu ya, Agriculture Nasional gitu. Nah, menurut info yang saya dapat, DPR sudah meminta itu ditunda. Kalau sampai saya 105.000 ya? Iya, 105.000. Kalau saya melihatnya problemnya menjadi begini, orang-orang yang meminta 105.000 import itu, dia tidak menghitung deindustrialisasi, sedang mempertimbangkan deindustrialisasi, tidak sedang menghitung PHK, tidak sedang menghitung kelas menengah bekerja, tidak sedang menghitung kemiskinan yang sedang terjadi, sampai akhirnya mereka tetap masih mobil 105.000. Dan saya dengar dari salah satu pemegang merek, agen tunggal pemegang merek, sebenarnya mereka tidak pernah bicara tentang pengadaan mobil sekelas seperti yang diminta. Double garden, ini double garden loh mobilnya, permintaannya luar biasa loh. Ini kan untuk siapa sih sebenarnya 105.000? Koperasi Merah Putih katanya. Nah, di Indonesia ada berapa desa? Cuma ada 80.000-an. Iya, artinya nanti di beberapa tingkat kecamatan kan 6.000-an, mungkin 2 unit kali. 2 unit. Kecamatan 2 unit, jadi kabupaten mungkin 3 unit, itu 1 unit, kurang lebihnya begitu kali levelnya. Saya tidak tahu bagaimana struktur 105.000 itu. 80.000 ditambah ya bla 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 bla. Persoalan pokoknya adalah kalau dalam MBG saja sudah dibuktikan ketidakefisienan gitu ya, dana tercecer, uang yang terbuang karena banyak makanan yang dibuang, yang tidak dibeli, yang tidak dimakan. Nanti juga Agrinas korupsinya luar biasa. Di situ namanya red tape. Jadi red tape itu korupsi di semua tingkatan birokrasi. Nah iya, jadi yang saya mau bilang sama pemirsa sama Husnul adalah sebenarnya kita bisa melakukan mitigasi risiko kalau gitu ya, kita tidak tunduk pada standarisasi yang dibangun oleh luar. Kalau kita tidak tunduk pada posisi bagaimana aturan-aturan yang dibangun oleh luar. Misalnya terakhir Fitch Rating menurunkan kredit rating menjadi negatif, mengikuti Moody's misalnya. Atau kita ngikut yang namanya Morgan Stanley Capital Internasional gitu ya, dalam rangka perbaikan pasar modal. Itu kan penjajahan standarisasi, itu kan penjajahan instrumen, melalui instrumen. Jadi kita nggak punya a have a say. Iya, nah, jadi saya nggak ngerti gitu. Jadi cara berpikir mereka kayak apa ya? Kayak misalnya ketentuan tentang sistem keuangan ditentukan IMF sama World Bank.
disiplin Bahkan keuangan, semuanya bunga, nilai tukar keuangan. itu ditaati sama mereka. IMF, World Bank, padahal itu untuk Papua, misalnya kayak gitu. Nah, karena itu apalagi kalau soal Papua, ketika bicara tentang saya menjadi negosiator atau katakan juru damai, damain aja dulu Papua, gitu. Beresin aja dulu tuh yang namanya Aceh. Gitu. Sumatera Kita Utara punya masalah sama dengan, Sumatera Barat gitu kan, posisinya. Kemarin yang musibah di Iya, itu 3 makanya. provinsi di Sumatera itu. Dan itu kan tidak mau disebut sebagai bencana nasional kan. Nah, Padahal kalau kita mau jujur, justru kalau pada karakter itu kita menunjukkan keberpihakan kepada keluarga bangsa, Iya. gitu. Jadi, nah dari situ, anak-anak bangsa. ya itu gambaran bahwa betapa pentingnya kita melakukan apa yang disebut dengan restrukturisasi semua lini, termasuk restrukturisasi di politik dan konstitusi. Di sini nih, Pak Kembali Tri. ke Undang-Undang Dasar 45. Pesan Nggak Pak. usah pilpres, langsung balik ke MPR. Jadi nggak usah pesan pilkada Pak Tri langsung. pada saya sebagai Sekjen Presiden Konstitusi gitu ya, di hadapan banyak teman-teman adalah pesannya, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kita perbaiki dengan adendum. Jadi kembali dulu, bukan Iya. mengamandemen yang sudah Bukan 4 kali amandemen gitu lah. Membuka amandemen kelima. Jadi Jadi, Pak Tri, sebenarnya tidak waktu gitu kita ya? memperingati 5 Juli kemarin di 2025 di Universitas Jayapaya, pidato Pak Tri jelas sekali di situ gitu. Pidatonya adalah kita kembali ke Undang-Undang 245, setelah itu kekurangannya kita atasi dengan adendum, dengan teknik adendum gitu melihatnya. Nah, sebelum meninggal dia juga bilang begini, ya ini yang menarik kalimatnya Pak Tri ini. Saya tidak ingin meninggal, saya tidak ingin mati sebelum kembali ke 45. Nah, sekarang begitu dia sudah meninggal, sesungguhnya secara itu kalau cita-cita dia, ya kita harus kembali. Bukan, saya tidak tahu bagaimana yang mungkin yang ditangkap oleh Muzani dalam konstruksi bicara dengan Pak Tri adalah yang disebut dengan amandemen kelima itu adalah caranya kembali ke Undang-Undang 45 dan memperbaiki, maka terjadi amandemen itu, penambahan-penambahan itu. Mungkin begitu terjemahannya. Karena berkali-kali Tapi pun ya itu yang konsep amandemen dalam konteks itu ya, karena adendumnya yang paling tidak kita pernah mendiskusikan di ruangan ini juga, itu kan cukup prinsipal juga di dalam konteks itu. jadi kalau saya sampaikan ke Pak Tri dan sampaikan beberapa kalangan, kita sudah selesai konsep saya. Jadi konsep kita, saya bahkan kemarin ngomong dengan beberapa jenderal di saat pemakaman gitu ya, bahwa situasi di semua lini ini serba berantakan. Itu disebabkan oleh konstitusi yang berantakan. Nah, kalau konstitusinya berantakan, ini kesempatan bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa ternyata kita tidak punya kemampuan antisipasi, kita tidak punya kemampuan mitigasi. Kenapa sampai Amerika merasa perlu mengganti rezim, mengganti sistem? Karena menganggap ini sistem Islam berbahaya. Gitu. Kan di belakang itu adalah soal sistem Islam. Jadi ada pemimpin mullah, ada presiden kan gitu kan strukturnya. Yes, ada pemimpin mullah. Mullah ini adalah lembaga musyawarah yang memang di lembaga musyawarah para ulama, para mullah di sana yang memang diketuai oleh kemarin oleh Khamenei. Itu sistem Islam memang. Makanya mereka ingin merontokkan. Kok begitu kokohnya sistem yang dianut? Ya itulah sistem yang dianut, sistem representasi dari berbagai orang. Berbagai orang ini memerintah satu presiden gitu. Jadi presiden tidak perlu langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh para mullah tadi, yang memang dipimpin oleh seorang yang kemarin dipimpin oleh Ali Khamenei. Indonesia punya itu yang disebut dengan MPR. Kita lebih luas. Iya, lebih dalam lagi gitu loh. Karena dia mencakup beberapa komponen, dia mencakup soal sistem. Jadi ini sudah hibrida sebenarnya gitu loh. Kita mengadopsi sistem pemilu lewat DPR, kita mengadopsi sistem yang disebut dengan electoral vote gitu ya, dari beberapa kelompok gitu ya, kelompok masyarakat yang kita sebut dengan utusan daerah, untuk golongan, dari daerah juga punya utusan, lalu kemudian juga kita ambil lagi perorangan yang dalam DPR-nya. Jadi sesungguhnya kalau kita mau kembali ke dalam itu, kita punya sistem yang jauh lebih baik kalau kita mau terapkan. Tapi kita terlampau berbangga dengan sistem liberal yang sekarang hari ini dipermalukan oleh Trump. Jadi Trump bukan hanya mempermalukan sistem politik demokrasi liberal, tapi Trump juga mempermalukan sistem
Ekonomi pasar bebas. Jadi Trump mempermalukan berbagai kalangan yang menyanjung-nyanjung tinggi bahwa pasar itu netral, gitu. Biarkan pasar mencapai keseimbangan itu sendiri. Itu kan kalimat saya pernah dengar itu, seorang ekonom, saya nggak perlu sebut siapa. Biarkan pasar mencapai keseimbangan itu sendiri, gitu ya. Seolah-olah pasar punya daya untuk menyeimbangkan diri, gitu loh. Market rule themselves. Ya. Marketnya ya didesain yang kuat, survival of the fittest. Nah, ketika survival of the fittest itu teraplikasi pada pasar, maka pasar tidak pernah netral. Seperti Amerika sekarang sedang mempengaruhi apa yang kita sebut sebagai supply chain strategic planning war, gitu. Perang, gitu ya, mantai-dantai pasokan, strategi perang, gitu. Ngambilnya. Nah, Indonesia mestinya ngambil tatanan itu, tatanan yang memperbaiki fondasi-fondasi kehidupan berbangsa bernegara yang ternyata konstitusinya tidak mampu membuat mitigasi, gitu ya. Tiap menterinya bingung sendiri. Kenapa? Karena pedomannya pedoman dari seseorang. Padahal kalau pakai sistem MPR itu bukan pedoman orang, itu pedoman masyarakat, pedoman majelis, gitu loh. Majelis memberikan pedoman besar, gitu. Sehingga tidak perlu kalimat saya mendesak Menteri Luar Negeri Iran untuk melakukan kan nggak begitu dong, gitu loh. Saya ingin mendamaikan, nggak begitu dong. Menteri Luar Negeri ini sebetulnya kan sebetulnya di situ ada standarnya, misalnya dia harus melihat siapa korbannya, bagaimana ini kan, jadi itu kan langsung kalau mendesak Iran kayak gitu. Itu makanya metode kita metode refleksi, posisi, dan proyeksi. Kalau metode kita metode refleksi, posisi, dan proyeksi, maka mapping problemnya, pemetaan masalahnya, gitu ya, problem mappingnya itu menjadi proporsional dan memberi petunjuk apa yang kita harus lakukan. Dan itu tidak melulu pada pendekatan statistik, angka-angka, tapi juga pendekatan perilaku. Misalnya begini. Dalam sejarah Amerika tidak pernah mau duduk bareng sama juru damai. Nggak ada. Dalam sejarah Israel, tidak pernah Israel mau duduk bareng sama namanya musuhnya. Nggak ada, makanya di BOP nggak ada Palestina. Nggak ada. Jadi salah kalau kita berkeinginan menjadi juru damai atau menjadi negosiator. Karena dalam sejarah kehadiran Amerika, terutama sejak Perang Dunia Kedua, dia sebagai pemenang, gitu ya. Lalu kemudian Israel adalah Amerika. Sejak namanya Israel adalah Amerika kecil, maka nggak ada cerita mereka mau duduk bareng sama pihak ketiga. Tidak ada cerita. Duduk bareng mau merendahkan diri dengan nggak ada urusan, gitu. Nggak ada urusan bahwa mereka. Itu soal gengsi, itu soal harkat martabat mereka, gitu ngelihatnya. Nah, kalau sudah ngambil ke situ, maka ketemu. Itulah yang seharusnya kita tata ulang, bahwa begitu kokohnya dalam negeri, maka mereka kokoh keluar. Trump kokoh dalam pengertian di dalam karena dia kuasai militer, gitu. Walaupun kemudian berantakan juga secara modal sosial. Tapi kebetulan dia bisa menguasai Senat, dia bisa menguasai DPR, sehingga Kongres belum bersuara tentang bagaimana serangan itu, gitu. Tapi paling tidak kita bisa mengatakan bahwa ini kesempatan Indonesia untuk melakukan restrukturisasi di berbagai sini, termasuk restrukturisasi konstitusi. Nah, restrukturisasi konstitusi adalah seperti yang almarhum kehendaki. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kekurangannya kita adendum. Nah, Presidium Konstitusi sudah menyiapkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Ketua Presidium, dalam ini almarhum Pak Tri, gitu melihatnya. Jadi kalau hari ini kita punya dampak dari cerita gabungan Israel Amerika menyerang Iran, maka sesungguhnya hikmahnya adalah betapa pentingnya kita melakukan restrukturisasi konstitusi sehingga kita bisa memperkokoh ke dalam di struktur fundamental dan fungsional domestik itu kita perbaiki. Jadi jangan pernah bicara struktural fungsional dan struktural fundamental global sepanjang struktural fundamental dan struktural fungsional domestik itu berantakan, jangan pernah. Gak bisa begitu, gitu loh. Jadi tidak ada rumusnya dalam sejarah tegaknya negara-negara bangsa. Dalam sejarah keberadaan satu kaum, bahkan satu kelompok, bahkan dalam sejarah cerita tentang keberadaan kitab suci. Tidak ada cerita bicara tetangga kalau rumah tangga sendiri berantakan. Gitu, Husnul. Gitu ya.
Tidak ada cerita itu gitu. Tidak ada cerita, oh kita, tetangga ribut deh, yuk kita bantuin supaya mereka berdamai. Sementara di rumah kita tetangga kita sendiri berantakan gitu. Nggak mungkin itu. Itu mustahil gitu melihatnya. Jadi salah satu dampaknya adalah, yuk kita restrukturisasi, yuk kita perbaiki public distrust yang sekarang muncul, yuk kita perbaiki public disorder nih yang sudah menjelang menjadi public disobedient yang muncul dengan maki-maki gitu kan. Maki-makinya kan sudah ada itu. Maki-makinya seperti terjemahan pada NBG, coba gimana? Itu kan sudah maki-maki sampai mengatakan presiden bodoh segala macam itu. Iya, Itu kan sudah kan mahasiswa UGM katanya maling berkedok gizi. Itu kan sudah maki-maki sudah. Begitu juga pernyataan presiden bodoh segala macam, itu kan maki-maki. Nah, udah saling memaki sekarang. Nah, itu tidak memperbaiki kualitas kehidupan. Terbukti bahwa, nah ini kesimpulan kita Husnu dalam perspektif global, regional dan nasional. Terbukti kehidupan tidak memperbaiki peradaban. Yang indikatornya adalah demoralisasi, dekadensi moral tepatnya. Dekadensi moral di semua lini, dekadensi moral di militer, dekadensi moral di hukum, di politik, di ekonomi, di sosial, di lingkungan gitu. Nah ini mestinya presiden peduli kalau mau kayak gitu. Jangan sesumbar di atas panggung, tapi kemudian dekadensi moral tidak diatasi. Nah salah satu dekadensi moral itu adalah sesuaikan antara ucapan sama tindakan. Yang kedua, jangan mengucap hari ini A, besok B, jangan mengucap hari besok C, berubah lagi menjadi Z. Jangan begitu gitu. Itu menunjukkan inkonsistensi dalam konsisten, konsistensi dalam inkonsisten. Nggak boleh begitu. Ini saya gunakan dulu istilah ini saya sama Abdul Wahid karena Abdul Wahid juga terkadang tidak konsisten dulu. Tapi enak, saya kritiknya terbuka dan dia ngundang saya duduk bareng di istana untuk berdebat gitu. Asiknya gitu. Bang, kalau balik lagi tadi di dalam konteks, ya tetap saja kan persoalan US hegemoni, Indonesia menjadi kita klien lagi gitu, client state, hubungan klien negara, patron klien. Iya, patron kliennya. Padahal kita sebetulnya sebagai negara Muslim terbesar di dunia tentu saja banyak ya negara Pancasila, kita punya banyak sekali alternatif. Kalau saya mau tanya satu di dalam konteks kalau kita diskusikan, ada nggak di dalam konteks kalau model kayak dulu itu kan ada kartel gitu ya untuk negara-negara Amerika Latin, kemudian ngeblok cartelization, nggak mau bayar utang dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira kalau tadi itu nggak, ini sehubungan dengan tadi ya, kalau tekanan terhadap APBN kita di mana utang tinggi terus ditambah lagi nanti tekanan karena energi tinggi sehingga itu juga akan terus-menerus membebani APBN. Kira-kira bagaimana kita menyikapi isu yang gitu? Tadi kan saya bilang di salah satunya debt relief sama moratorium. Iya. Lalu kalau berhubungan dengan kartel, ini kan persoalan terutama bagaimana kita ngeliat kasus Meksiko ya, kasus Meksiko. Berbagai kalangan melihat bahwa CIA memang bekerja di belakang kartel-kartel itu gitu. CIA bekerja untuk tidak membuat negara tetangga di sebelah Amerika persis itu punya kekuatan yang punya nilai tawar gitu terhadap Washington gitu. Mereka nggak kepingin kayak gitu. Nah, yang menarik adalah cerita bagaimana negara-negara yang punya model kejahatan yang terorganisasi tadi itu sesungguhnya kalau dilihat secara real berada di dalam keuangan. Nah, di dalam keuangan itu muncul dia dalam posisi apa yang disebut dengan 300 anggota masyarakat rahasia gitu. Nah, itu muncul dalam misalnya dalam nama-nama yang keren terbatas gitu ya. Tapi mereka mempengaruhi misalnya kebijakan keuangan. Di balik City of London gitu ya, atau di balik yang namanya itu kan sesungguhnya segelintir orang yang bicara tentang industri keuangan di dunia. Segelintir orang yang bicara tentang arahan kebijakan global gitu. Nah, di belakang itu mereka juga bermain intelijen seperti yang terjadi pada Epstein. Nah, ketika terjadi pada Epstein kelihatan juga ternyata berhubungan dengan beberapa kalangan. Nah, begitu terbongkar kasus El Mencho di Meksiko gitu ya, di mana El Mencho akhirnya terbunuh dan tapi itu melibatkan kekuatan Amerika, maka kelihatan Amerika sudah terganggu dengan pasokan-pasokan kartel tadi gitu. Nah, kalau begitu mestinya kita ngelihat kartel juga legal.
Maka Anda mesti melihat apa isu yang pernah terjadi pada negara-negara seperti yang disebut dengan di British Virgin Island. Anda mesti melihat yang namanya di negara-negara yang bebas pajak. Tapi kemudian mereka menentukan berbagai, nah di situ kelihatan sesuatu di balik industri perbankan. Kenapa? Karena senjata mereka adalah fiat money. Nah, ketemu kartelnya, siapa penguasa-penguasa itu? Itulah saya tidak setuju dengan SDG yang bicara tentang kesinambungan pertumbuhan, tapi basis keuangannya tetap berangkat dari kekuatan finansial global. Nah, ketika bicara SDG atau kesinambungan pertumbuhan berbasis berarti kan value global. Nah, sekarang pertanyaan besarnya siapa yang dimaksud dengan financial global tadi, pemodal global tadi yang membutuhkan investasi global? Ketemu yang Husnul maksud sebagai kartel dalam bahasa umumnya menjadi kelihatan illegal community kan. Dan kalau pakai hukum, tapi hukum yang mana? Orang mereka bicaranya bukan hukum kok. Mereka nggak ada urusan dengan hukum, nggak ada urusan. Jadi kita nggak bisa lagi menggunakan istilah kartel karena ketertentukan pada hukum basisnya sekarang pada kekuatan. Hukum adalah kekuatan. Trump sedang membuktikan hukum adalah kekuatan. Jadi nggak bisa lagi kita bicara kartel. Kita nggak bisa lagi bicara soal bagaimana organisasi terselubung, tertutup, tersirat atau tersurat. Kita bicara sekarang total kekuatan dalam rangka mendikte gitu. Nah, sementara pada soal utang, karena kita tidak punya daya tawar gitu ya, maka kesulitan bikin defraude, kesulitan bikin moratorium. Posisinya betul-betul di dalam standar ukuran tidak punya daya tawar, ataukah kita sebetulnya tidak punya leadership yang punya daya tawar? Kan prosesnya sebetulnya begini. Kan kekuatan kayak Indonesia kan punya kekuatan sendiri dari mulai sumber daya alam, dari mulai market, pasarnya, terus ya wilayahnya, posisi wilayah. Diplomasi itu kan tergantung dari, kalau Husnul bicara nyampe kayak gitu kan, termasuk diplomasi soal utang ya, bukan hanya diplomasi soal politik, diplomasi soal tarif. Diplomasi kan tergantung pada sampai seberapa jauh Anda menguasai data. Ya. Menguasai data. Sampai seberapa jauh Anda mampu menstrukturkan masalah. Data dalam rangka menstrukturkan masalah. Sampai seberapa jauh kemudian dari struktur masalah Anda menentukan agenda, menentukan tema dan agendanya. Jadi bukan ngikutin membebek agendanya orang. Husnul ini baru diplomasi loh. Yeah. Dan namanya diplomasi itu bisa macam-macam. Diplomasi bertukar, antara Husnul sama saya bertukar. Diplomasi saling bertahan. Yeah. Ya. Diplomasi dalam rangka menghargai satu sama lain dalam jalan masing-masing, gitu ya. Diplomasi dalam posisi bertentangan. Jadi ada empat model. Kontras. Kontras gitu ya. Dari situ baru kita bisa negosiasi. Jadi peta diplomasi itulah yang membawa kita untuk bernegosiasi tentang apa yang harus kita putuskan. Begitu mestinya mata rantainya. Jadi ada tiga. Ini ada prosesnya. Iya. Nah, Amerika ketika bernegosiasi dengan Indonesia dalam konstruksi agreement on ART, reciprocal trade gitu ya, itu modalnya panjang. Dia punya data misalnya pada laporan perdagangan nasional dengan sejumlah negara termasuk dengan Indonesia. Makanya dia keluarkan kebijakan tarif itu. Enggak, itu Husnul motong di situ. Ada tahapan pada Maret 2025 mereka sudah bicara peta perdagangan Amerika dengan sejumlah negara. Petanya sudah dibikin. Petanya kayak apa? Oh, dengan Indonesia kayak apa? Dengan Jepang kayak gimana? Dengan India, hampir dengan semua mitra dagang itu dibikin petanya satu persatu gitu ya. Laporannya sekitar 370 sekian halaman. Indonesia ada di halaman 221. Iya, kita dulu sudah gitu ya. Di situ dibikin petanya terhadap Indonesia birokrasinya jelek, Indonesia kenain label, Indonesia pakai TKDN, Indonesia kesulitan lah mereka macam-macam gitu ya. Nah, maka itu modal pertama Amerika. Oh iya, berarti saya harus berhadapan dengan menghadapi menyelesaikan masalah ini gitu ya. Yang kedua, sesungguhnya sudah ada preliminary agreement, yakni pada Juli 2025. 2025 itu sudah ada preliminary agreement. Di situ Trump sudah mendapat sautan positif bahwa Trump menang dalam preliminary agreement. Sudah ada listnya dan Ihsanuddin Nursi menyatakan itu dalam sebuah debat, dalam sebuah diskusi, begini isinya gitu. Saya masih punya datanya. Karena saya dapat dari White House government. Saya dapat itu. Gitu ya. Baru dari situ kita masuk dong. Ini kan persoalan
masih dalam posisi diplomasi nih. Baru kita masuk ke negosiasi mestinya. Nah, persoalan pokoknya gitu ya. Ini negosiasi dengan kapasitas diri yang cukup atau negosiasi kalau pakai istilah satu media, negosiasi tanpa nyali. Gitu. Tanpa nyali. Nah, negosiasi dengan atau sebetulnya capacity knowledge terhadap mapping persoalannya juga nggak sampai, sehingga bagaimana dia bernegosiasi. Nah, saya dapat info steering komitenya Erlangga Hartarto. Saya tidak tahu benar apa enggak dan ini harus diuji. Tapi memang dia di mana-mana sih muncul. Steering komitenya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Organizing komitenya Rosan. Ya. Nah, isinya Dewan Ekonomi Nasional. Oh, ada Dewan Ekonomi. Tokoh Dewan Ekonomi Nasional yang Mari Elka Pangestu dengan timnya. Ya. Yang saya dapat begitu. Gitu. Saya tidak tahu itu benar apa enggak. Tapi kalau isinya begitu, saya bisa ngerti kenapa Indonesia bisa ditundukkan kayak gitu. Gitu loh. Itu namanya bukan kemudian negosiasi, tapi pada tingkatan bikin ya sudah, keuntungan tinggal untuk siapa? Apakah para pebisnis, elit pebisnis individu, ataukah untuk kepentingan bangsa? Kan itu kepentingan siapa jadinya agreement itu. Jadi kalau dilihat tadi kan pergeseran kita kan dari bagaimana penataan informasi, penataan data untuk sampai ke posisi perumusan masalah, penentuan tema dan agenda, sampai pada diplomasi, sampai dengan negosiasi. Nah, sekarang kalau negosiasinya bunyi begitu, dan orang, kita bilang tadi, negosiasi tanpa kapasitas harga diri gitu ya, negosiasi tanpa kapasitas kedaulatan bangsa gitu ya, maka pertanyaan besarnya menjadi begini, apa dong maksud Astacita? Gitu, apa dong maksud Astacita? Karena seluruh ART tadi meluluh melantahkan Astacita. Atau itu memang dalam kerangka memang ideologinya presiden sendiri, karena dia selalu melihat sebagai satu modern itu barat, modern itu pilihannya. Itu bukan antek-antek asing ya? Loh, saya kan bukan, saya berantek-antek asing. Pidatonya mengatakan begitu, tapi gitu. yang dipidatokan itu makanya hati-hati kalau ngatain orang itu kan nunjuk orang satu, tapi empatnya kan ke diri kita. Jadi very careful dengan hal seperti itu. Nah, tapi ini bukan ini ya, saya ketemu sendiri pada saat mengatakan pilihan saya adalah Washington. Nah, sekarang juga beredar bagaimana melihat bahwa modern maju, kalau kita ngomongin pembangunan, materialisme maju, IT maju, ya semuanya seperti itu, pilihannya barat, sehingga ya sudah dikonekkan lah ini kesempatan itu. Lah persoalannya kan kita punya konstitusi, apakah itu masuk di dalam kerangka konstitusional kita atau sudah pada level yang abuse konstitusi? Itu kajian nilai dan norma. Sebelum kita masuk ke kajian norma dan nilai dan norma, kita masuk dalam kajian apa yang disebut dengan pola pikir, paradigma. Kita ambil dulu dalam paradigma. Kenapa mesti Amerika terseok-seok menghadapi Cina dalam menghadapi perang industri manufaktur, perang nilai tukar, perang perdagangan. Iya, perang perdagangan. Saya tidak menggunakan istilah perdagangan karena itu pendek ininya, tapi kalau industri manufaktur itu panjang. Jadi perang industri manufaktur, perang nilai tukar, perang ICT atau TIC gitu ya, teknologi informasi komunikasi, perang sistem ekonomi, baru kemudian perang militer gitu ya. Kenapa Amerika terseok-seok dari 4 peperangan ini? 4 perang industri manufaktur, perang nilai tukar, perang ICT, perang sistem ekonomi. Kan kata kuncinya satu, efektivitas pemerintahan. Ketepatan, kecepatan, efektivitas pemerintahan. Pada Cina dengan modal demokrasi yang kita bilang, pada modal pemerintahan yang begitu, efektivitas pemerintahannya tinggi. Pada demokrasi liberal, efektivitas pemerintahannya rendah. Dengan begitu, dalam rangka menjaga efektivitas pemerintahan yang pada modal demokrasi liberal, itu the man beyond, the community beyond. Itu yang disebut dengan government shadow, yang disebut dengan deep state-nya siapa. Orang tidak mau menggunakan yang namanya
orang tidak mau menggunakan pseudo government-nya gitu ya, pemerintahan bayangannya. Tapi orang menggunakan deep state-nya. Orang-orang yang berada di belakang pemerintahan itu, mereka yang sangat menguasai posisi pemerintahan. Nah itu siapa? Nah itulah yang sementara ini dilihat orang sebagai yang khususnya biasa sebut AIPAC. Oh di Amerika. Ya. Nah di situ terbukti lagi, saya punya data. Bertahun-tahun, setiap tahun APBN Amerika itu mensubsidi Israel. Ya. Tiap tahun. Dan sekarang sangat terbuka karena banyaknya Itulah. Karena kasus Gaza, sehingga semua orang aware dengan informasi itu. Gitu ya. Padahal kita dulu bicara kan sebelum Gaza ya, maksudnya sebelum perang itu kita sudah sangat sering bicara tentang AIPAC. Dan itu dibuktikan dengan angka. Ya. Bagaimana APBN Amerika mendukung Israel gitu ya. Ada anggaran yang sudah diberikan ke sana gitu ya. Nah, ketika kita ngelihatnya begitu gitu, maka perspektif kita sekarang dalam rangka tadi memitigasi resiko, mestinya kita bisa memposisikan dari bagaimana isu, tema, dan agenda, lalu masuk ke dalam diplomasi, lalu masuk ke dalam negosiasi. Maka pertanyaan besarnya dalam kerangka paradigma, baru kita mau menegakkan paradigma apa dalam negosiasi ini? Paradigma pasar bebas yang sesungguhnya tidak bebas karena ditekan, atau paradigma win-win, bukan resiprokal. Win-win. Resiprokal itu tidak win-win. Dia cuma sekedar timbal balik aja. Husnul saya kasih 5, Husnul kasih saya 2. Resiprokal juga. Ini ada 231 setelah kita hitung ya. 231 yang waktu itu Bang Nursi bilang Indonesia Shell, Indonesia Me, Indonesia Recognize, Indonesia yang kayak gitu. Itu Amerikanya cuma 12, sisanya kita 218 ya, kan 231. 219 itu kewajiban Indonesia, sementara Amerika cuma 12. Jadi kalau kadar konstruksinya begitu, itu menunjukkan itu bukan negosiasi. Itu resiprokal, tapi tidak win-win. Karena yang satu win, yang satu lose. Makanya kenapa dipuja-puji Trumpnya oleh para petani di sana, oleh para... Makanya jangan segera masuk dulu ke konstitusi. Kalau masuk konstitusi, kita sudah langsung mengatakan kita terjajah. Iya, soalnya ya kita tahu ujungnya, maksudnya kita kan cara berpikirnya memang cara berpikir konseptualisasi di dalam konteks itu. Jadi strukturnya cuma di dalam menjelaskan argumen dan datanya, ya itulah di dalam konteks itu. Jadi kalau dalam modal kajiannya begitu, dari fakta lapangan hasil negosiasi kita tidak dalam posisi win-win, maka muncul persoalan. Apa yang dikalahkan oleh Amerika? Ternyata yang dikalahkan itu bukan cuma sekedar ekonomi, termasuk geopolitik. Kenapa? Karena setiap Amerika menjatuhkan sanksi, kita harus ikut menjatuhkan sanksi terhadap negara yang menjatuhkan sanksi. Kan gawat jadi ceritanya. Akhirnya langsung Menteri Luar Negerinya, padahal belum masih berapa 60 hari atau berapa hari itu berlaku, sudah dia kayak gitu. Iran, kayak gitu. Yang kedua, kita juga punya kewajiban mendeliver data. Nah, lalu dibantah lagi. Yang ketiga, kita mesti menghapuskan label. Wah, itu halal, urusan halal. Udah. Berikutnya lagi, kita mesti membebaskan perusahaan-perusahaan digital beroperasi tanpa kena pajak, gitu loh. 0% tarif. Udah luar biasa gitu. Wine, oh ya itu tadi halal ya. Nah, lalu di situ baru mass media di Indonesia, penerbit surat kabar, penerbit media Indonesia protes. Inilah lonceng kematian media massa di Indonesia. Loh, Anda hanya bicara diri Anda tidak bicara negara bangsa kalau kayak gitu. Anda memang akhirnya menjadi pejuang diri Anda, bukan pejuang bangsa. Anda cuma hendak menyelamatkan kedaulatan diri Anda, bukan kedaulatan bangsa. Nggak fair dong. Padahal media selalu dimasukkan sebagai kekuatan kelima. Iya. Kelima atau keempat. Demokrasi. Gitu. Nah, bersama. tapi kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita bahas demokrasi emang masih, cuma kalau model demokrasi Amerika saja corporate state ya, negara korporasi itu kalau kita lihat seperti di sana itu ada studi dari kampus di Amerika 20 tahun loh dia mempelajari itu, Princeton kalau nggak salah,
1779 kebijakan yang itu didukung oleh mayoritas tapi kalah karena para pebisnis oligarki ekonominya itu punya banyak sekali yang namanya kekuatan untuk veto. Jadi demokrasi yang mana? Nah sekarang kan kita meyakini sampai seyakin-yakinnya juga di Indonesia demokrasi. Tapi siapa yang tadi dikatakan? Nah, karena mereka tidak dibalik ya deep state. Siapa yang menguasai negara ini sebetulnya? Nah, itu mereka yang bangga dengan demokrasi liberal, mereka yang bangga dengan kebebasan menyatakan pendapat harus dipertahankan gitu ya. Mereka tidak pernah membahas apa yang disebut dengan sistemik struktural fundamental pada dimensi hukum. Kalau kita ngebahas, saya kan acap kali cuma ngebahas struktural fundamental dalam perspektif ekonomi. Kalau kita ngebahasnya struktural fundamental dalam perspektif hukum, itu kelihatan sekali terjajahnya khususnya. Itu yang saya bilang, mereka cuma melihat sepotong-sepotong lalu sudah langsung beropini gitu loh, sudah langsung berpendapat. Saya sebenarnya kasihan. Ini bukti betapa miskinnya memang literasi. Sorry itu saya harus saya bilang. Maaf sekali. Betapa miskinnya literasi kebanyakan orang Indonesia. Sorry itu sih, saya nikin sedikit. Literasi kaum intelektual bahkan. Maaf kalau harus saya bilang begitu. Literasi kaum intelektual bahkan. Jadi kalau atau itu memang mazhab yang dia yakini. Jadi ketemu memang. Iya, jadi ketika Husnul bilang bahkan mazhab yang dia yakini begitu, maka mereka membatasi diri literasi yang di luar mazhab mereka. Padahal itu tidak menunjukkan satu sikap proportional thinking gitu loh. Ya, kalau pakai Gunnar Myrdal bilang, ya iyalah domain assumption-nya sudah terkontaminasi oleh mainstream gitu. Jadilah kebenaran itu akhirnya menjadi intersubjektif. Itu Gunnar Myrdal dalam Asian Drama. Nah, jadi kalau kita ngambil India itu kasus. Iya. Nah, nanti ketemu tuh sama cara bagaimana pembangunan harus berbobot pada nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Di ekonomi politik gitu ya ngelihatnya. Nah, kalau sudah sampai pada level kayak gitu, makanya saya selalu menyebut, mestinya ini kesempatan Indonesia memang naik ke panggung internasional, tapi mengkampanyekan tentang betapa pentingnya masyarakat dunia terbebas dari ketertindasan, terbebas dari kebodohan, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari ketimpangan dan kehinaan, yang memanusiakan manusia secara global. Ketemu. Itulah kata pembukaan. Itu keren tuh. Dan itulah sebetulnya yang harusnya menjadi pegangan dari para pemimpin bangsa ini kalau dia mau keluar di dalam konteks itu. Artinya diplomat di luar, menteri luar negerinya, presidennya sendiri. Karena sekarang diplomasi kita sudah langsung dipegang oleh presiden. Ya, para diplomatnya kayaknya nggak tahu diajak apa enggak itu di dalam. Ya karena tadi Anda sudah terperangkap ke dalam BOP dan Anda terperangkap dalam ART. Nah, kenapa Anda bisa terperangkap di situ? Kenapa? Karena Anda tidak masuk ke dalam sebuah paradigma bahwa kesejahteraan, kedamaian dan keadilan adalah milik semua umat manusia. Bukan milik Amerika saja, bukan milik, ya kan mereka bilang peace through strength. Lalu kalau bicara berarti kedamaian mereka cuma milik mereka dong? Enggak kok, kedamaian itu milik semua umat manusia di dunia. Maka kesejahteraan juga milik seluruh umat manusia di dunia. Kalau semua orang Palestina mati diratakan kemudian jadi Great Israel kayak gitu seperti itu dipikirnya itu yang damai. Maka itu kekuatan berdiri di atas bangkai-bangkai. Nah, sementara gitu loh. Iran juga begitu ditopel, dipikirnya dengan membunuh Ali Khamenei dianggap selesai, kemudian ini berpikir perangnya bukan perang panjang. Nah ini juga sama di Indonesia sendiri juga kondisinya apa sebetulnya diperjuangkan oleh rezim PS ini di dalam konteks melaksanakan amanah dari konstitusi. Ada orang-orang yang bangga khususnya dengan Sumitronomics gitu ya. Padahal salah satu kata kunci dari Sumitronomics itu, dari pemikiran Sumitro, itu adalah bagaimana suatu perencanaan pembangunan mengatasi durasi elektoral. Ya, jadi tidak terbatas pada 5 tahun saja. Iya. Ya, bisa satu generasi. Ada 5 alasan pokok dari Sumitro. Ya, alasan pertama adalah mengatasi tradisi kolonial, tradisi ekonomi kolonial. Ya. Jadi dia dulu kan belajar itu buku
Iya, tapi di situ baik Buke maupun kemudian Rostow, Rostow. The Stages of Economic Growth, dia masih punya muatan materialism. Materialisme, dua-duanya materialisme. Iya, justru. Kita mencari alternatif yang tidak hanya cuma materialisme. Nah, karena itu ketika bicara tentang mengatasi tradisional kolonialisme, Sumitro bicara bahwa pentingnya kedua membangun industrialisasi untuk membangun harkat martabat, mengatasi kemiskinan dan kebodohan sehingga keluar dari perangkap penjajahan. Kan, wih, ideologis banget itu kalimatnya. Tapi kira-kira dulu kayak misalnya apa yang dilakukan oleh Habibie in very short time itu sebenarnya pathnya sudah ke arah sana belum? Enggak. Jadi belum ada Indonesia. Enggak. Dari sejak Indonesia merdeka. Kalau cuma cerita pesawat, iya. Kalau cuma pesawat. Ya, tapi industrialisasi kan nggak cuma pesawat. Temu bahwa industrialisasi bukan hanya pesawat, dan bahwa ekonomi bukan hanya industri. Di situ saya bilang Habibie dalam posisi kepemimpinan yang pendek itu tidak dalam rangka menapak membebaskan bangsa ini dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan gitu ya, ketimpangan dan kehinaan. Itu makanya saya ngambil jarak gitu, Husnul. Alasannya ngambilnya. Ya maaf ya kalau saya secara pribadi saya punya pandangan sendiri ya, saya punya pandangan mandiri yang saya bersedia untuk mengubah pandangan saya jika memang pandangan saya dalam perspektif keilmuan gitu ya, dari ilmu dan keimanan Anda bisa ubah gitu dengan data referensi yang cukup gitu, dengan metodologi yang tangguh gitu, Husnul. Nah, sebagai penutup, Husnul, karena kita bicara tentang situasi yang berdampak dari BOP, ART dan gabungan Israel Amerika menyerang Iran, dan kemudian kita bilang ini kesempatan Indonesia untuk merestrukturisasi semua lini kehidupan berbangsa bernegara. Maka sebagai penutup kita mestinya ngeliatnya begini, dia terpulang kemudian memang akhirnya pada kualitas kepemimpinan nasional. Itu yang tadi saya sampaikan, lagi-lagi akhirnya ke sana, dan kita paling lemah itu hari ini. Sejak IC dari Resul keluar, konsep dasarnya kepemimpinan. Bukan dealership. Nah ini sebenarnya contoh, kita selalu ngomong leadership bukan dealership. Perjanjian itu semua dealer jadinya. Itu makanya agensi teorinya. Kalau agensi ya sudah patron klien. Jatuhnya begitu gitu. Nah, jadi inilah yang kita mau sampaikan ke pemirsa IC Ratio, ke semua publik yang menyaksikan. Bagaimana konsep restrukturisasinya? Kami sudah punya gitu ya. Kami punya restrukturisasinya kayak apa. Bahkan desain besar tentang reindustrialisasi dari khusus untuk hajat hidup orang banyak kita punya. Misalnya reindustrialisasi tekstil, reindustrialisasi pangan, reindustrialisasi energi, kita harusnya bisa tampil gitu ya dari itu. Paling 3 itu gitu ya. Reindustrialisasi tekstil, reindustrialisasi pangan, reindustrialisasi energi, dan berujung pada mengatasi bagaimana manipulasi atau penjeratan fiat money. Menarik ini yang gitu itu Bang, satu lagi nih, urusan tekstil. Saya masih ingat dulu di akhir 80-an. Itu kita juga punya perjanjian dengan Amerika, urusan kita bisa mengekspor tekstil kita ke Amerika. Tapi kita kan selalu ngomong tadi reciprocal kayak gitu ya, bukan win-win solution ya, reciprocal. Tapi kita wajib mengimport film yang bukan grade-nya A, malahan C atau D atau ini ya. Saya masih ingat. Dan waktu itu saya berdebat itu dengan filmmakers itu. Bagus lo pasti ini. Tapi saya waktu itu berpikir, apa yang kita import dari Amerika? Value. Udah gitu nilai yang kemudian dengan Hollywoodisasi yang luar biasa. Atas ya harganya dengan memang urusan buruh kita, buruh tekstil industri kita. Nah, kenapa yang pelajaran-pelajaran seperti itu tidak diambil ya? Lesson learn. Apa yang kita beli dari Amerika dan apa yang ini kita value yang value yang terkenal, sementara atas nama urusan apakah betul kita itu makan karena poverty. Karena menurut saya we can survive with poverty, tapi kita nggak bisa survive dengan nilai yang rusak, dengan korupsi yang merajalela, dengan yang seperti itu. Problem pertama paradigma.
Mereka paradigma short term, bukan paradigma long term. Generasi. Artinya ketika kita masuk ke dalam problematik paradigma seperti tadi gitu ya, dengan metodologi short term, tidak dalam posisi long term, maka dia menggambarkan soal wawasan, problem kedua. Nah, ketika problem paradigma dan problem wawasan muncul, dia menyangkut akhirnya soal daya analisa. Daya analisa ini akhirnya menunjuk pada karakter diri, kepemimpinan diri. Nah, ketika masuk dalam posisi paradigma gitu ya, lalu kemudian posisinya bagaimana wawasan, bagaimana aplikasi cara pandang di situ gitu ya, dan soal data, akhirnya menunjuk pada kepentingan sampai seberapa jauh dia bisa membebaskan dirinya pada negosiasi yang dia munculkan. Kepentingan dirinya seperti apa bisa terbebaskan dari kepentingan diri. Nah, model seperti ini gitu ya, dari cerita tentang inside dan outside gitu ya. Yeah. Bukan side sisi ya, tapi side cara pandang ke dalam dan cara pandang keluar gitu loh. Betul. Dan itu menyangkut soal argumentasi dan analisis dan soal wawasan dan kemudian soal paradigma. Maka terpulang pada komitmen yang dimiliki. Komitmen apa yang dimiliki? Dia punya human capital dengan basis komitmen apa? Modal individual dia sebagai pejabat gitu ya, itu dengan komitmen pada siapa dan dengan apa isinya. Nah, kenapa mesti begitu? Karena ketika human capitalnya tidak dipegang oleh kekuatan komitmen pada publik, maka sesungguhnya dia tidak sedang memberikan kekokohan pada modal sosial dia. Itu makanya Trump luruh modal sosial domestiknya, Trump luruh modal sosial globalnya, karena dia tidak punya komitmen pada siapa-siapa, kecuali pada kelompok tertentu saja. Nah, ya, itu masalah. Business person ya begitulah. Kapitalis kan. Makanya Krugman membedakan antara komitmen bisnis sama komitmen publik. Bahkan Krugman membedakan antara manajemen korporasi sama manajemen pemerintahan. Bagus harus kajiannya. Bedakan. Itu pertanyaan saya gunakan juga cara berpikir itu waktu Pilkada DKI Joko Widodo. Saya bilang, gampang aja seperti manajemen bisnis. Saya bilang, beda. Beda antara manajemen bisnis. Nah, mereka tadi ini terjadi karena terjadi duifungsi antara pengusaha dengan penguasa dan menganggap manajemen publik sama manajemen korporasi sama. Terbukti bahwa korporasi selalu bisa mengkooptasi state. Corporate selalu bisa mengkooptasi state karena tadi terjadi perkawinan. Akuisisi bahasanya mereka. Iya. Kalau pakai bahasa kerennya reinventing. Mereka menggunakan bahasa keren reinventing. Tapi sebenarnya yang kejadian begitu. Nah, sekali lagi maksudnya karena kita bicara sudah di ujung waktu gitu ya. Kita mesti tahu nih, kalau ini tidak kita ambil dalam kesempatan yang terbaik, saya khawatir 2029 2030 kita tidak lagi punya kesempatan untuk menata ulang kehidupan bernegara dengan basis historis secara benar, dengan basis posisi secara benar, sehingga proyeksinya negatif. Nah itu kita masih eksis enggak di 2000? Iya, saya khawatir buku yang saya tulis, proyeksi yang saya tulis pada buku Bangsa Terbelah, proyeksi yang saya tulis pada Prahara Bangsa jadi kenyataan. Nah, saya khawatir Husno. Walaupun dalam banyak hal, maaf ya, beberapa proyeksi saya menemukan bukti empiris gitu loh. Jadi dulu tesisnya sudah ada yang namanya argumen dan datanya, tapi sekarang semakin diyakinkan dengan kejadian-kejadian politik yang terjadi ini memperkuat. Jadi kayak fill in the gap empirical research-nya semakin luas, semakin memperkuat tesisnya. Itu saya pikir itu. Mudah-mudahan apa yang kita percakapkan menjadi bagian penting dari para pejabat, para scholars di Republik ini untuk terus-menerus mencari atau menyampaikan apa sebetulnya untuk bagian tadi apa yang untuk kepentingan manusia dan memanusiakan manusia secara global, secara nasional dan secara komunal. Ya. Strukturnya begitu. Kalau kita dalam konteks ini, mereka punya konsepnya New World Order, tapi kita juga punya Pan-Islamisme kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau Islam nggak boleh nih Bang, bagi mereka. Kalau mereka boleh dengan
dengan value-nya mereka. Saya pikir itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu dari kami berdua, Ya. yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.